Hai sahabat podcast, apa kabarnya? Semoga selalu baik ya. Kembali lagi bersama saya Mardiah di podcast FIK. Senang sekali hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita Bu Erly Krisnanik selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer. Ibu Erly, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ah, Bagaimana dengan Mbak Mardia? Alhamdulillah Bu, baik juga ya, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi bersama kita sekarang ada seorang working mom, teman-teman. Jadi beliau memiliki banyak peran ya Ibu ya. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang wakil dekan, kalau kita di fakultas sebagai dosen juga, dan sebagai seorang anak juga ya Bu ya. Jadi kita kan di bulan April ini bulannya Ibu Kartini, makanya kita mengundang beliau nih teman-teman sebagai narasumber kita yang memiliki banyak peran. Dan kita akan bertanya nih kepada beliau kayak bagaimana Bu bisa menghandling sebanyak peran yang sebanyak itu di dunia yang sibuk ini. Siap. Baik, makasih banyak Bu Erly. Baik, pertanyaan saya yang pertama Bu, tadi udah kita bahas banyak peran yang Ibu pegang nih di dunia ini. Jadi sebagai dosen sekaligus working mom nih Bu, bagaimana Ibu mendefinisikan makna wanita berdaya dalam kehidupan Ibu sendiri? Waduh, pertanyaannya sangat berat ini ya. Kartini masa kini. Memang saya akui gitu ya. Ini merupakan tugas yang sangat berat ya, dimana tadi kita harus membagi ya antara sebagai seorang ibu, kemudian pekerja, sebagai dosen juga. Karena kalau kita bicara sebagai dosen, anaknya bukan cuma anak di rumah, tapi anak di kampus ya, itu juga anak kita juga kan gitu. Karena menjadi bebannya kita juga ya, bertanggung jawab untuk bagaimana kita bisa mencerdaskan mereka dan sebagainya. Nah, sebagai wanita yang berdaya itu ya memang kita harus punya komitmen gitu ya. Kita harus kekuatannya itu di situ. Sebagai wanita berdaya kita harus punya komitmen, kita harus cepat dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Karena jangan sampai nanti kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan, karena itu tadi kan banyak yang harus kita pegang kan gitu ya. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan kapan kita sebagai seorang ibu di rumah, kemudian kapan kita sebagai dosen di kampus gitu ya. Kemudian kapan kita harus sebagai tadi wakil dekan bidang akademik ya, yang harus mengurusi banyak tugas tambahan gitu ya. Betul yang sekali, harus kita kerjakan, dan ada deadline atau targetnya kan, seperti itu. Dan deadline-nya kadang bertumpuk gitu. Nah, itu artinya ya itu tadi, kita harus punya timeline ya, waktu kapan kita harus mengerjakan itu semua. Kemudian kita harus pandai dalam mengambil keputusan ya. Ketika kita di rumah, maka kita harus 100% kita meninggalkan apa yang ada di kampus itu nggak bisa juga sih. Ketika kita di rumah, kita tetap 30% pekerjaan di kantor itu harus kita bawa juga gitu. Karena pekerjaan yang di kampus pun juga tidak bisa kita selesaikan 100% di kampus gitu kan. Mau nggak mau pasti kayak misalkan kita sebagai dosen, mau nggak mau tugas kita sebagai dosen kita bawa juga tuh di rumah kan gitu ya. Betul, Artinya 70% pekerjaan yang di rumah itu yang harus saya bagi lagi kan gitu. Bagaimana saya harus membagi itu dengan anak, dengan suami terutama kan gitu ya. Intinya bagaimana kita berkomunikasi. Gitu sih ya. Berarti kalau saya ringkas, berkomunikasi dan cepat dalam mengambil keputusan. Betul. Tadi ya Bu, karena kalau nggak cepat nanti yang ada overthinking. Betul. Yang ada overthinking nggak dikerjain. Kan pikirin doang nggak dikerjain gimana. Oh begitu. Jadi teman-teman, biar kita bisa hidup dengan banyak peran ya. Jadi 2 itu teman-teman dari Bu Erly, cepat dalam mengambil keputusan, terus lagi kita punya timeline gitu kan, dan kita bisa berkomunikasi. Intinya gitu, itu, ya, Bu. utama Intinya berkomunikasi. Catat teman-teman ya. Lanjut jadi Bu ya. Oke, siap. Tadi kita udah bahas wanita berdaya nih. Nah, sekarang masih terkait sih Bu sebenarnya dengan pertanyaan nomor 1. Ibu kan sebagai dosen juga nih Bu. Nah, tadi kan sesuai dengan perannya. Nah, tapi kalau misalkan kita bagi jadi kategori nih Bu, kapan harus jadi profesional, kapan harus jadi member of family gitu Bu. Nah, kalau per kategori, karena kadang ada orang yang
kebawa-bawa gitu Bu bahasanya kan. Gimana tuh Bu kalau begitu? Iya, memang. Mm-mm. Apa namanya itu memang harus saya akui gitu ya, agak berat juga ya ketika kita harus kapan kita harus profesional di kampus gitu ya, kapan kita juga sebenarnya kalau kita bicara di rumah pun juga kita harus profesional juga yang gitu ya. Oh gitu. Jadi bukan bicara profesional itu bukan ketika kita bicara profesional itu hanya pada saat kita bekerja. Itu tidak. Tapi yang namanya profesional itu juga harusnya ketika kita di rumah pun kita juga harus profesional. Profesional sebagai seorang ibu misalnya. Bagaimana caranya kita bisa profesional dalam mendidik anak kita, mengasuh, melayani suami pun juga harus profesional ya, gitu ya. Itu kewajiban utama itu ya. Terus intinya, nah itu tadi ya berkaitan juga yang nomor 1 ya. Artinya ketika kita bicara profesional itu tadi, ketika kita mengambil sebuah keputusan ya kita harus bisa membedakan keputusan itu di kantor sama keputusan di rumah pasti akan berbeda kan gitu ya. Kalau keputusan yang di rumah ya kita jangan terlalu woman poweringnya itu jangan terlalu bahwa akunya kita sebagai orang pekerja itu jangan kita munculkan di situ. Oh, berarti agak turun dikit nah, gitu ya, tapi kita ya kita sebagai seorang ibu gitu ya, keputusan ketika kita melarang anak kita melakukan sesuatu hal yang tidak kita bolehi itu karena ada aturan yang memang itu tidak boleh kan gitu ya. Tapi itu bukan kaitannya dengan aturan yang tidak boleh karena kalau misalkan kita di kampus kan lain lagi kan ya aturannya aturan pekerjaan kan seperti itu. Tapi kalau di rumah aturan di rumah memang sudah harus kita tetapkan, intinya lagi adalah komitmen. Kan gitu ya. Sebenarnya profesional itu adalah komitmen ya. Artinya ketika kita bicara A di awal ya sampai akhir pun kita harus tetap bicaranya A. Itu pun juga sama di kantor pun juga seperti itu ya. Sama di rumah pun juga sama seperti itu. Harus komitmen. Karena itu nanti yang dipegang oleh anak kita. Iya, betul, ya kan? Betul, ketika kita di rumah akan dipegang tuh komitmen kita sama anak kita. Sama kan di kampus pun juga gitu ya, sama mahasiswa gitu ya. Apalagi kalau kita bicara aturan ya. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya saya pas lagi jadi Wadik 1 gitu, mahasiswa itu kan banyak bertanya terkait dengan role ya. Bu Erli, kayak misalkan gini, ketika kita gagal PKM nih tingkat universitas, maka kita sudah berkali-kali mencoba, sedangkan kita ingin lulus tepat waktu. Maka apa yang harus kami lakukan kan gitu ya. Ibu sebagai Wadik 1 apa nih solusinya kan gitu. Nah itu kan artinya ketika saya mengatakan oh iya boleh melalui publikasi misalkan gitu. Kan harus saya komit di situ. Dan harus bisa mereka mempublikasi artinya ketika gitu. Sebagai alternatif dan itu kan akan berlaku nggak cuma untuk saat ini tapi juga harus berlaku untuk next dan untuk masa-masa lain. Betul. Nah, itu yang artinya kita komitmen. Komitmen itu pun juga harus kita tuangkan kalau di kampus berarti di dalam peraturan. Kalau di rumah komitmen itu ya kita diskusikan. Kalau beda ya kalau di rumah kan nggak mungkin komitmen itu kita tuang dalam peraturan atau SK gitu ya nggak mungkin kan gitu ya. SK papa sama gitu ya nggak mungkin gitu ya. Tapi kita tuangkan ya diskusi sering diskusi sering komunikasi gitu sih. Baik, bertambah lagi keyword dari Bu Erli teman-teman yaitu komitmen ya Bu ya, yang mana komitmen itu bisa kita komunikasikan sebenarnya, tapi memang intinya tuh kayak kita harus menjalankan juga sebagai contoh gitu ya Bu, dan harus konsisten gitu, nggak boleh yang ini boleh yang ini enggak gitu. Apa bedanya takutnya gitu ya Bu. Siap. Jadi baru 2 pertanyaan teman-teman nih, Bu Erli udah banyak banget memberikan kita pencerahan gitu Bu ya, saya rasa di bulan Kartini ini. Baik. Nah selanjutnya Bu, menurut Bu Erli ini Bu, tantangan terbesar wanita karir saat ini khususnya di lingkungan akademik itu tantangannya apa sih Bu? Kalau di lingkungan akademik ya, tantangan karir ya. Sebenarnya tantangan karir kalau kita di dunia pendidikan itu untuk seorang wanita itu tidak terlalu banyak ya, artinya tidak terlalu berat gitu ya. Yang berat itu adalah justru malah kaum pria gitu ya. Karena dia kan punya tanggung jawab yang di rumah kan gitu. Tapi kalau untuk seorang wanita itu malah justru lebih lebih mudah gitu. Kenapa? Karena karena seorang wanita itu kan tidak harus menjadi penghasil utama di dalam keluarga kan gitu ya. Sehingga kalau misalkan di dunia pendidikan akan lebih mudah mereka berkarir gitu.
Nah, tantangan yang paling gede dan itu tadi sih balik lagi komitmen, konsisten, terus kita punya prinsip gitu. Kita punya prinsip. Karena kalau kita tidak punya prinsip, kita akan mudah sekali berubah. Arus, Iya enggak? Berubah kan, kita akan selalu, maksudnya berubahnya itu bukan berubah kalau berubah untuk lebih baik it's okay, bagus kan gitu ya. Tapi kalau misal berubah mudah digoyahkan, entar iya entar enggak, itu yang tidak bagus kan gitu. Artinya tidak punya komitmen kan gitu, tidak punya prinsip. Nah, seperti itu. Nah, jadi tantangan kalau di dunia pendidikan untuk seorang wanita itu tantangannya itu adalah itu tadi ya, berkomitmen dan timeline. Sekali lagi dia punya schedule, punya target, punya impian. Kalau dia nggak punya impian, ya nggak bisa dia punya berkarir kan gitu ya. Dia punya impian kan berarti dia harus bagaimana caranya saya menuju mimpi itu kan gitu. Misalkan saya mimpinya saya itu nanti ketika saya berkarir di dunia pendidikan saya mau jadi rektor misalkan gitu, mungkin kan gitu ya. Bisa jadi kan gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya saya harus mencapai rektor, saya harus apa nih yang harus saya lakukan? Oh, berarti saya harus jabatan fungsional saya harus saya tingkatkan kan gitu ya. Kemudian berarti saya harus belajar pendidikan sampai dengan level yang paling tinggi yaitu S3 gitu ya. Mungkin syukur-syukur nanti jabatan fungsional bisa sampai dengan guru besar dan sebagainya. Nah, itu ada target, ada proses. Nah, untuk proses inilah yang challenge terbesarnya kan. Gitu. Berarti kan kita harus untuk mencapai itu berarti kita harus apa tadi? Kuliah berarti effortnya saya harus menghabiskan waktu untuk kuliah. Terus bagaimana saya membagi waktu kuliah antara kuliah dengan keluarga kan gitu. Kerjaan juga ya Bu ya. Terus dengan kerjaan juga kan gitu ya. Artinya kita harus bagi waktu kan gitu ya. Kemudian ketika kita mau menaikkan jabatan fungsional itu berarti kan saya harus publikasi dan sebagainya. Bagaimana saya bisa membagi waktu untuk menulis dan sebagainya itu pun juga harus kita tapi dengan tools yang ada saat ini ya, dengan kemudahan yang ada saat ini tuh menjadi sesuatu hal yang membantu ya, sekali ya. Tapi artinya kalau untuk di era sekarang itu justru ya menurut saya tantangan di dunia pendidikan itu sudah tidak lagi seberat zaman saya dulu. Seberat dulu yang belum banyak tools yang belum banyak tools dan informasi juga masih terbatas. Kalau sekarang kan segala sesuatu sudah terfasilitasi cepat, ya. apa-apa di forward gitu. Walaupun tetap kita juga harus smart ya, bagaimana memilih, memilah dan memfilter ya informasi-informasi yang akan kita ambil dan kita ikuti untuk meniti karir kita kan seperti itu. Betul. Oke, jadi sebenarnya di tantangan terbesarnya itu menurut saya menghindari ketakutan untuk bermimpi. Iya Bu ya. Jadi jangan takut bermimpi ya teman-teman, karena dengan kita menargetkan mimpi kita itu kita baru bisa membreakdown ya Bu ya. Timelinenya terus kayak saya harus ngapain ya, mulai dari mana ya. Misalkan kayak tadi dijelaskan sama Bu Eri teman-teman, oh berarti kalau mau jadi rektor nih mimpinya ditargetin, saya mau jadi rektor saya kudu apa dulu nih, baru di breakdown mulai dari apa dulu ya Bu. Terus berarti kita akan mengetahui kekurangan kita ya Bu ya. Kekurangan kita tahu, kita perbaiki. Terus misalkan ada kelebihan ya makin diasah biar makin baik. Itu berarti tantangannya tuh sebenarnya jangan takut ya Bu ya. Jangan takut bermimpi. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya, karena dengan mimpi kita bisa mengetahui arah hidup ya Bu, meningkatkan. Ada target ya. Ada target, gitu. Ada timeline dan sebagainya. Karena kalau misalkan kita nggak mimpi kan kita juga akhirnya ya jadi ini aja kan, lempeng-lempeng gitu ya. Aja jadi mengalir aja gitu ya. Slow by sure gitu. Betul, nggak punya prinsip tadi jadi nggak bagus ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, jangan takut bermimpi ya. Oke. Selanjutnya Bu, ini kan kita dosen ada publikasi ya Bu ya. Jadi kalau misalkan publikasi kan kita tuh kayak bergantung gitu Bu sama reviewer, sama publisher juga ya kan. Kita kan nungguin kayak ini paper saya udah nyampe mana nih perjalanannya gitu. Nah, di tengah tuntutan publikasi itu Bu dan pengajaran serta keluarga juga, gimana sih cara Bu Erly agar bisa menjaga kepercayaan diri dan tetap merasa cukup gitu Bu? Iya kan? Karena kan
Kalau publikasi agak beda kan, Bu, karena Betul. kita harus melihat, mengecek dan Mm-mm. bersiap untuk kecewa kalau menurut saya ya kan, Bu. Saya juga gitu waktu itu udah lama-lama nunggu di reject ya Allah gitu kan. Ada Intinya tidak patah beda. semangat ya ketika Oh, itu. maksudnya ya elah di reject kan Iya. udah lama-lama. Oke, baik. Jadi bagaimana caranya saya bisa mengatur waktu gitu ya? Waktu cukup. Supaya itu cukup ya untuk publikasi dan Hmm, sebagainya gitu ya, materi aja dan sebagainya. Jadi gini, apa namanya? Ketika kita bicara publikasi itu kan sebenarnya publikasi itu ini ya relate dengan apa yang akan kita kerjakan sebagai dosen, kayak gitu ya. Dimana kita sebagai dosen itu dituntut punya penelitian, kayak gitu. Nah, luaran dari penelitian itu adalah publikasi, di mana nanti publikasi relate dengan materi ajarnya kita, ya seperti itu. Artinya sebenarnya pada saat kita melakukan publikasi itu sebenarnya kita sudah dua pekerjaan kita sebagai dosen itu terpenuhi, apa aja gitu, tuh, Bu? ya, meneliti sama membuat materi ajar. Gitu ya, karena materi hasil publikasi penelitian dan sebagainya itu kan nanti akan direferensikan sebagai materi ajar kita sebagai dosen, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara bagi waktu, selama kita bisa apa namanya membaginya, kapan kita apa namanya mau menulis. Jadi kalau kata Pak Dekan ya, Prof. Supriyanto gitu, dekan kita gitu ya, menulislah di waktu-waktu senggang kita. Nggak perlu waktu banyak ketika kita menulis, tapi cukup luangkan waktu setengah jam atau 1 jam untuk kita berpikir, merenung apa yang mau kita tuliskan. Tapi kalau kita bicara dari nol itu memang agak sulit. Tapi kalau misalkan itu berdasarkan hasil penelitian kita atau melakukan studi literate untuk Iqra membaca gitu ya, itu pasti 30 menit atau 1 jam itu menjadi efektif, akan muncul tulisan yang akan kita buat gitu. Seperti itu. Jadi apa namanya, apalagi sekarang udah ada tools ya, ada pemantiknya banyak sekali sekarang ya, untuk kita bisa mencari referensi dan sebagainya. Bahkan dari pemantik itu kita bisa melakukan minta tolong dianalisis juga kan gitu ya, untuk dijadikan insight kepada kita kan gitu ya. Nah, kemudian ketika saya menulis, saya pun juga pernah bukan di reject ya, artinya pertama kali saya menulis di review itu reviewernya sampai ada 8, karena waktu itu saya publishnya ke Q4 waktu itu ya, IEEE kok IEEE di BEI, Bulletin Electronic Electrical ya, seperti itu, BEE. Nah itu yang mereviewer saya itu sampai 8 orang. Sulit tuh gitu. Dan hasil ya tahu sendiri lah, hasil reviewernya wah dari A sampai Z dan sebagainya. Waduh, sempat shock, sempat aduh, kayaknya akan sulit sekali nih kayaknya, saya harus melakukan perubahan dan sebagainya gitu kan ya. Agak sempat ini juga sih, apa mau terusin nggak ya? Gitu ya. Ada rasa ragu gitu ya. Tapi itu dia yang harus kita kalahkan. Artinya jangan sampai keraguannya kita itu justru akhirnya malah memendam, ya, memendam apa yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, gitu ya. Jadi gunakanlah kekuatan kita itu untuk kita meraih apa yang akan kita capai. Ya, kekuatan itu kan bukan berarti harus kekuatan fisik ya. Artinya kita punya kekuatan knowledge, pengetahuan kan gitu ya. Yang menulis kita kan berarti kita yang tahu. Iya, betul. Kan gitu. Apa kekurangannya dan sebagainya. Berarti kekuatannya kita itulah yang akan kita jadikan sebagai acuan kita untuk mulailah memperbaiki itu gitu. Di tengah gitu. Jadi berdasarkan hasil review itu justru saya jadikan sebagai acuan untuk saya cari reference kembali. Saya perbaiki, kemudian saya lihat, saya telah akhirnya alhamdulillah publish juga gitu. Masya Allah. Itu waktu itu pertama kali saya nulis di apa yang Ki ya, yang terindeks Scopus gitu. Nah akhirnya makin kesini ya, akhirnya karena sudah mulai tahu gitu ya, membaca gimana publikasi,
baik itu yang di Jurnal Sinta maupun yang di Terindeks Scopus. Ya akhirnya saya sempat, terus terang saya sempat ini termasuk terlambat. Oh, gimana tuh Bu? Terlambatnya itu maksudnya? Terlambat untuk menulis. Itu saya termasuk terlambat. Saya mulai menulis intens itu tahun 2014. Padahal saya sebagai dosen itu udah mulai tahun 98. Oh, tapi baru menekuni. Jadi menekuni untuk menulis itu saya tahun 2014 ya, kalau nggak salah. 2014 mulai belajar menulis, kemudian mulai untuk ikutan seminar internasional dan sebagainya itu efektif di tahun 2016. Nah, di situ saya pertama kali saya mendapatkan hibah dari Kemendikbud pada saat itu Kemendikti ya pada saat itu ya, TPM seperti itu. Saya dapat 2 tahun tuh, tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mendapatkan dana hibah. Lumayan juga sih kan gitu ya. Nah, dari situ kenapa saya sempat takut waktu itu. Oke, apa yang ditakutkan? Iya, menulis itu kayak tulisan saya bagus nggak ya? Tulisan saya ini nanti bisa diterima nggak ya sama orang kan gitu ya? Terus tulisan saya tuh baik nggak sih gitu, layak nggak sih dikonsumsi oleh orang kan gitu ya, dibaca sama orang seperti itu. Jadi ada ketakutan seperti itu awal-awalnya sih. Nah, pada saat saya waktu itu almarhum Ibu Titin Pramiyati, mantan wadik satunya kita gitu ya, itu dia menggait saya, dia memberikan keyakinan ternyata teman itu penting juga gitu ya. Makanya ketika kita bicara, kita itu tidak bisa sebagai makhluk individu berdiri sendiri tanpa mengabaikan orang-orang di sekeliling kita, itu tidak bisa. Kita itu pasti butuh mereka kan gitu ya. Karena mereka itu yang menjadi motivasi kita juga nantinya. Selain keluarga ya. Keluarga otomatis suami kan gitu ya. Itu yang utama tuh ya, karena yang akan mensupport kita itu bisa berkarir yaitu suami. Atas izin suami, kalau nggak ada suami gitu ya. Nggak bisa kan gitu ya kalau tidak diizinin oleh suami kan gitu. Jadi itu sih intinya, bagaimana caranya kita mengalahkan ketakutan kita, kemudian gunakan kekuatan kita untuk kita akhirnya bisa. Gitu. Jadi jangan ragu, jangan takut kan gitu. Gas saja gitu ya. Jadi sebenarnya ketika dikatakan cukup, kita bagi waktu dengan keluarga dan sebagainya, itu pasti bisa gitu ya. Tergantung kitanya sih. Tergantung kitanya. Dan pasti memang di dalam prosesnya itu akan ditemukan kayak keraguan, ketakutan. Tapi kalau kita percaya dengan diri kita dan percaya dengan tadi power kita ya Bu, jadi ya bismillah aja jalanin, karena nanti di perjalanannya juga kayak tadi ketemu mentor Bu Titin, almarhumah Bu Titin. Maksudnya jadi ingat teman-teman nih, ada keywords baru lagi nih, kalau ada keraguan jalani, karena nanti akan dimudahkan oleh Tuhan insya Allah ya Bu ya semua jalannya. Dan percaya pada kekuatan diri sendiri, karena kalau kita nggak percaya ya nggak bisa sampai nanti target dan apa yang diraih gitu. Terus lagi yang saya pelajarin tadi, dengan revisi dari 8 reviewer itu kan Bu, luar biasa ya. Kalau saya mikirnya, saya waktu itu cuma 2 aja saya udah ngedown Bu. Bu Eri 8 loh. Iya loh, saya pertama kali itu saya sempat shock juga gitu. Karena kan biasanya paling 2 atau 3 gitu ya maksimal gitu ya. Ini sampai 8 gitu. Nah, itu pertama kali itu. Saya 2 aja ngedown Bu. Ya Allah, saya diam ini 2 minggu nih gitu. Jadi kalau dapat respon gitu kan, respon mungkin bagaimana responnya mungkin tidak sesuai sama apa yang kita inginkan gitu ya Bu. Jadi kayak jangan terkalahkan oleh itu nih teman-teman yang saya pelajari dari Bu Erli kan, karena saya sendiri mengalami 2 aja saya ngedown gitu Bu. Tapi ya sebenarnya ya untuk publikasi menulis itu ya intinya gini, ketika kita mendapatkan hasil review, segeralah diperbaiki. Jangan kita pernah menunda. Karena semakin kita menunda, bakalan ketunda terus dan bakalan tidak publish akhirnya. Jadi intinya sebenarnya pengendalian diri di kita ya. Pengendalian diri nih dapat lagi. Pengendalian diri di kita gimana gitu. Supaya kita tuh pada saat kita mendapatkan penugasan atau assignment ataupun itu tadi hasil review dan sebagainya, itu harus segera kita kerjakan. Jangan pernah kita menumpuk pekerjaan karena itu menjadi beban di akhir yang akhirnya
malah nggak dikerjain, Nah, dipikirin doang nggak dikerjain, dipikir aduh revisi saya, terus mikir lagi aduh revisi saya, tapi nggak dikerjain, yang ada kepikiran terus nggak dikerjain, dan akhirnya tadi ya Bu ya, worst case-nya ya nggak publish Iya. gitu, jadi harus Karena saya pernah juga sih ada kondisi seperti itu. waduh, Pernah, dan itu akhirnya menjadi titik balik saya, aduh saya harus berubah kan gitu ya. Saya harus berubah, saya harus mulai menata kan gitu. menata hati, menata semangat gitu ya Bu ya, biar bisa mengerjakan ini dengan baik gitu ya teman-teman. Jadi kalau ngedown intinya ya jangan lama-lama ya Bu ya, Iya. karena waktu terus berjalan ya, apalagi tadi kalau kita ingat Jadi ini omongan- sempat ada hutang luaran, jadinya nggak bisa jadi ketua peneliti pernah. oh pernah juga, nah tuh Iya, berarti karena itu tadi oh, ya, iya, gimana tuh Bu? apa namanya, ditunda-tunda tadi. Oh Gitu. karena jadi Akhirnya kelewat, sedangkan targetnya sudah nambah lagi kan iya, seperti itu. berarti timeline-nya emang jalan terus ya, Iya, Bu? sehingga ada satu luaran yang sempat agak missing. Waktu itu sempat missing gitu ya, tidak terpenuhi sesuai dengan waktu. Akhirnya ketagih. Iya betul, ketagih dan akhirnya dikerjain juga Iya, ya, Bu, ujung-ujungnya. Jadi kalau kita mau Daripada harus mengembalikan kan gitu ya. betul, jadi kita intinya tuh kayak ngapain kita nunda selama itu, Betul. akhirnya dikerjain juga ya kan, karena Betul. ditagihkan juga kan. Intinya semangat teman-teman, jangan ditunda-tunda terlalu lama, karena saya pernah gitu Bu, apa nih 2 minggu saya diemin, akhirnya sebulan gitu. Akhirnya lama, jadi kan kita ngebalikin ke reviewernya kan nggak enak Iya, juga ya Bu betul. gitu. Saya Pasti waktu itu- ada beban moral juga ya pada saat kita mensubmit ulang. gitu Iya, ya. karena mungkin reviewernya udah ngerasa kayak apa nih, kayaknya Ya. nggak bakal dilanjutin. Karena saya ngelanjutin waktu itu Bu, karena emang dia Iya. itu semakin ditunda semakin ya malas, semakin Betul. overthinking, Mm-mm. dan akhirnya harus dikerjain juga gitu. Oke ya teman-teman, ada lagi nih pelajaran dari Bu Erli, kalau dapet responnya mungkin kita nggak harapkan, ya terima ya Bu ya, pertama Iya. terima dan kita langsung kerjain gitu, karena cepat atau lambat harus dikerjain juga semuanya, daripada kita menunda. Betul. Target-target akan semakin bertambah dan yang ada tadi overthinking, dikerjain enggak gitu kan, dipikirin Betul. terus gitu. Mantap sekali Bu Erli. Nah ini sekarang agak ke personal nih Bu. Nah bagi Ibu Erli nih, apakah berkarya itu selalu berarti pencapaian besar atau justru konsistensi dalam hal-hal kecil nih Bu? Apakah kita harus besar Oke. kecil nih? Sulit juga ya pertanyaan. Kalau tadi kita merujuk dari Pak Dekan kan, untuk memulai nulis kan menulisnya pada saat waktu yang senggang gitu ya. gitu Iya, kan Bu. iya. Nah kalau kita balik tuh, kalau konsisten ya akan jadi nih papernya, kalau enggak ya enggak jadi, Nggak jadi, nih ya. betul. Kalau menurutnya Bu Erli gimana nih Bu gitu. Tadi apa? Cluenya tadi apa? Keluhnya bagi Bu Erli, apakah berkarya itu selalu berarti Oh, pencapaian iya. besar atau justru konsistensi dalam hal-hal kecil? Iya, karena itu dua hal yang berbeda ya Iya, sebenarnya. dua hal berbeda. Kalau saya bilang pencapaian itu bisa dua itu kan gitu ya. Bisa dua-duanya. Bisa justru. dua-duanya gitu ya. Tinggal tergantung targetnya kita mau yang mana nih. Oh, gitu. betul. Ya, apakah kita mau sesuatu hal yang besar betul. atau kita cukup dengan sesuatu yang kecil-kecil tapi konsisten. Oke. Gitu, ya. Jadi saya justru dua-duanya itu pegang. Gitu. Kenapa? Karena gini, ada hal-hal yang memang itu tidak bisa saya capai dengan sekali besar gitu ya. Maksudnya tidak bisa kita capai pencapaian itu langsung besar sekali itu enggak. itu, Jadi memang harus bertahap. Oh, tapi konsisten. Kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau pencapaian itu saya sesuatu hal yang besar yang akhirnya langsung mencuat nih nama kita, akhirnya disebutkan gitu ya. Itu kan prestasi sekali ya. Contoh misalkan kalau menurut saya ya, waktu pas saya dapat dana hibah eksternal, itu adalah pencapaian besar tuh. Iya, karena kan tidak semua orang tidak semua orang bisa juga kan gitu ya. Jangan Nah, bisa itu dapat join aja mungkin betul. susah orangnya. Nah, itu. Nah, itu adalah pencapaian terbesar kan gitu ya. salah Jadi satunya. salah satunya kan gitu ya. Jadi memang ada misi atau target saya juga, saya juga mau gitu ya mendapatkan hal-hal yang besar kan gitu ya. Ada target kan gitu, karena itu juga mendukung profesi saya sebagai dosen kan gitu ya. Tapi ada juga yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu artinya kita
dengan teman rekan sejawat berkolaborasi untuk Mhm. penelitian ya, dengan melalui pendanaan internal ya atau mandiri dan sebagainya, itu adalah pencapaian kecil kan gitu ya, Mhm. tapi bertahap Ya. gitu. Ya nantinya ujung-ujungnya saat ini tuh saya sedang kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran, dosen di sana. Saya membangun aplikasi untuk Skabi Smart gitu ya, Oh iya, jadi untuk di pondok penyakit pesantren kulit. penyakit Iya, kulit kan gitu ya. skabies Karena penyakit kan kulit. Skabi Smart itu kan banyak ini oleh anak-anak pesantren Iya, ya rata-rata betul kan Bu. gitu. Heeh. Nah ini kita memberikan edukasinya ke mereka sambil juga membangun aplikasi untuk bagaimana men-screening anak yang terdeteksi atau terdampak penyakit Skabi Skabies. Smart itu seperti itu. Iya. Nah itu kan saya nggak bisa langsung besar tuh karena memang harus Iya. bertahap Iya, tuh. betul Jadi betul Bu. pencapaian kecil-kecil tapi konsisten. Konsisten. Ya, mulai dari waktu itu saya mulai Ngumpulin tim dulu atau ide dulu gitu Bu? iya, ide Heeh. dulu terus kemudian menyusun SOP-nya. Jadi terus Oh. habis itu memberikan penyuluhan melalui Mhm. kegiatan Abdimas, bagaimana menciptakan lingkungan bersih, sanitasinya dan sebagainya seperti itu. Oke. Jadi memang ya itu tadi. Jadi sesuatu itu Dua-duanya. dua-duanya ya, Iya, artinya dua-duanya. karena bukannya kita greedy mau itu Semuanya enggak, kita ambil karena kan gitu. memang kita punya punya planning ya, karena Mhm. kan nggak mungkin kita bisa langsung mencapai sesuatu hal yang besar Tanpa sekaligus rencana. tanpa rencana dan Mhm. sebagainya kan gitu ya. Jadi ada tahapan yang dilakukan secara konsisten. Mhm. Tapi itu Kecil. berhasil, ada luarannya, ada produknya kan gitu dan nyata kan gitu. Iya, Targetnya sih capaian besarnya sih harapannya nanti syukur-syukur bisa ada paten kan gitu ya. Ih, Pengennya kan kalau jadi amin. dosen kan gitu Iya, ya. paten, Punya amin, paten Bu, walaupun amin, paten amin. sederhana kan Iya, gitu, tidak betul. hanya sekedar hak cipta kan gitu ya. Jadi Amin. seperti itu sih. Oke, jadi teman-teman kalau dibandingkan nih menurut Bu Eri, apakah berkarya itu berarti pencapaian besar atau justru konsistensi dalam hal kecil? Itu dua-duanya, iya kan Bu? Karena Kalau bisa dua-duanya. karena ada hal-hal yang besar itu harus dimulai dan dijalani dari hal-hal kecil tapi konsisten. Ya kan Bu, kalau nggak konsisten ya tadi kayak mau impian Ibu bikin jadi nih aplikasi screening Skabiesnya, tapi nggak ngumpulin tim, ya kan, nggak mikirin ide, nggak mau collab, ya nggak akan jadi nih hal besarnya teman-teman. Jadi harus konsisten. Yang pertama kayak yang ngumpulin tim dulu, terus ngumpulin tim, bikin ide ide dulu ya Bu, ide dulu. Betul. Terus ngumpulin tim, terus lagi menyusun SOP, mencari mitra, harus konsisten dilakukan semua. Walau mungkin memang di dalam fase kecil-kecilnya ini akan ada penolakan, ya kan, mungkin penolakan dari mitra kah, penolakan dari tim, bukan berarti ditolak gimana ya teman-teman, bisa jadi mitranya sedang sibuk atau bisa jadi timnya juga sedang tidak tersedia gitu. Jadi emang harus dijalani ya Bu ya, dengan penuh, walaupun dengan dalam prosesnya mungkin ada keraguan gitu, tapi harus tetap konsisten, tidak menyerah ya. Luar biasa Bu Erli. Nah terakhir nih Bu, terakhir, nah kalau boleh nih Bu, Ibu berbicara kepada para perempuan muda nih, mahasiswa atau dosen muda, saya nggak muda ya, yang sedang berjuang nih menemukan versi terbaik dirinya, apa yang ingin Ibu sampaikan? Gimana nih versi terbaik? Ini pertanyaan terakhir kan ya? Iya terakhir. Terakhir. Ini untuk pesan-pesan teman-teman ya, kalangan muda gitu ya, wanita-wanita gitu ya, mencari jati diri. Padahal jati diri mah nggak usah dicari atau udah ada ya Bu ya. Versi terbaik nih Bu. Bercermin lah, mengaca lah. Ngaca. Terus itu pernah. Habis itu Bu, ketika kita mengaca itu jangan kita mengaca untuk ini, cantik ya saya gitu. Tapi berkaca itu untuk keseluruhan diri kita, refleksi gitu. Berkaca itu untuk kita merefleksi, apa sih yang sudah kita lakukan, apa sih yang sudah kita impikan, apakah impian kita itu sudah terwujud, dan apakah hal-hal yang sudah kita lakukan itu sudah merefleksikan dengan apa yang akan kita tuju kan gitu. Jadi kita refleksi, kita nggak perlu flashback, tapi kita refleksi itu dalam rangka untuk monitoring dan evaluasi diri kita kan gitu ya. Monitoring evaluasi. Iya, karena
Jadi bukan orang aja yang kita monitoring dan evaluasi, bukan Diri cuma kita. pekerjaan yang kita monitoring, tapi diri kita Diri pun juga kita harus kita juga. monitoring dan dievaluasi kan gitu ya. Biasa. Karena untuk tadi merefleksi diri untuk kita bisa melihat apakah yang sudah kita lakukan dan sudah kita kerjakan saat ini sudah mendukung visi misi kita, target hidup kita kan gitu. Nah, jadi anak-anak sekarang itu ya harus seperti itu. Jadi perlulah kita melakukan refleksi, tapi bukan berarti kita melihat ke belakang terus kita akhirnya jadi lemah ya gitu ya. Justru kayak kenapa Jadi dulu nggak gini ya. tapi Malah kalau salah misalnya gitu ya. sesuatu yang sudah kita memang tidak bisa kita flashback, ya kita harus maju, tetap maju kan gitu. Jangan pernah kita mundur. Betul. Atau Ya. hidup di masa lalu. Hidup di masa bahasanya. lalu, Ya, Bu. nyaman dengan dunia lalunya kita Iya. gitu. Oh, zaman saya dulu, dulu tuh enak. Nggak bisa Iya. gitu. Sekarang itu udah eranya era AI 2026 gitu ya. Kan. Nah, jadinya ya kita harus teman-teman anak muda sekarang itu juga harus bagaimana mereka bisa ya beradaptasi dengan pola hidup yang saat ini. Tapi ya itu tadi tetap harus refleksi ya, kenali diri kita kan gitu ya. Kenali energi yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki tadi yang sudah saya sampaikan. Iya, betul. Karena sebenarnya manusia itu hidup punya kekuatan. Iya, nggak mungkin Nggak nggak ada mungkin ya, Bu. tidak punya kekuatan. Tinggal bagaimana cara kita menggali kekuatan yang ada di dalam diri kita itu kita keluarkan. Nah, Yang gitu. Kita keluarkan untuk kita jadikan sebagai senjata kita meraih apa yang kita cita-citakan kan gitu. Luar biasa Bu Erli. Ya. Iya, betul. Karena Jadi, pasti ada power gitu ya, Bu, di kita. nah, selain itu apa? Ya harus bereksperimen. Bereksperimen, ya mencoba gitu. Tadi dari yang kecil-kecil konsisten untuk mencapai hal yang besar. Betul. Karena kalau Iya. nggak konsisten di hal kecil nggak akan bisa nih capai yang besar. Jadi kita nggak ini. mungkin langsung yang besar kan. Tiba-tiba Kalau dapat hibah anak gitu. sekarang itu kan pengennya ya, inginnya ya, kalau anak sekarang itu kalau saya lihat maunya kan langsung gede. Nggak instan. bisa. Nggak Gitu bisa ya. teman-teman gitu. Jadi harus bertahap. bertahap, Dan berproses. bertahap tapi berproses dan konsisten. Intinya gitu ya, harus Intinya konsisten. gitu. Karena kalau tidak konsisten nggak bisa juga. Iya, apalagi kalau Ya. cepat menyerah kayak gitu kan berarti kan iya, ada cepat menyerah kayak, ditolak betul. sama mitra udah nyerah kayaknya ini bukan jalan saya. Betul. Lah, ya kan jadi nggak bisa lanjut gitu kayak gitu. Jadi berarti teman-teman kalau bagaimana cara menemukan versi terbaik nih dari Bu Erli, bercermin, Iya. refleksinya tuh ya tadi Bu ya, kita mengingat apa yang sudah kita lakukan dan apakah yang sudah kita lakukan itu bisa berkesesuaian dengan visi misi hidup kita gitu. Iya. Tapi jangan pernah hidup di masa lalu. Refleksi malah ada yang penyesalan zaman dulu diikutkan di sekarang ya. Jadinya akan muram ya Bu ya. Jadi bukan betul. power ya, jadinya suram gitu ya. Jadi jangan lupa trust your power guys gitu, karena setiap manusia tuh pasti ada power ya Bu. Betul. Tapi emang harus dicari ya Bu ya, nggak ada yang tiba-tiba kayak gifted gitu ya Bu ya. Jadi harus dicari dan dilatih mungkin ya Bu. Terus satu lagi juga harus open mind. Ya. Itu Open mind itu penting sekali. Artinya gini, kita jangan menggunakan kacamata kuda gitu ya. Jadi kita harus berpikiran terbuka. Menerima masukan gitu ya. Kalau yang saya lihat ya, anak-anak sekarang itu kalau kita kasih masukan itu dia justru malah sering langsung defense gitu. Kayak bukan gitu Bu. Iya, gitu jadi kecenderungannya seperti itu gitu. Jadi sebaiknya ya itu tadi ya, open mind gitu. Buka pikiran, open mind kita. Jadi kita melihat semua aspek itu out of the box. Jangan cuma yang berada di dalam kotak saja, tapi kita juga harus bisa berpikir out of the box. Karena ide ya, kemudian peluang itu adanya di out of the box. Iya, bukan Ya, di bukannya berada di nyaman. bukannya di zona nyaman. Kalau zaman nyaman ya kalian nggak akan bisa berkarir kan gitu ya. Lempeng aja tadi. Itu Nggak tadi. punya mimpi. Tapi harus keluar tuh ya dari zona nyaman, out of the box-nya kan gitu ya. Karena disitulah peluang Anda untuk bisa berkarir, peluang kalian untuk bisa mengenali diri kalian sendiri kan gitu ya. Mau menjadi apa kan gitu ya. Nah itu
Jadi versi terbaik ya, Bu, ya. Banyak nih teman-teman pembelajaran dari Bu Erli yang saya sendiri terima, dan bukan mungkin lagi, tapi yang saya yakin juga diterima oleh teman-teman dengan baik nih. Jadi beruntut ya Bu ya, dari peran yang banyak, gimana cara memanage itu, peran-peran itu, dan juga bagaimana cara mengkotakkan antara profesional di rumah dan profesional di pekerjaan, serta ini yang terakhir nih, gimana cara menemukan versi terbaik dari diri kita nih ya. Jadi di bulan April ini mari kita bisa back on track ya Bu, berbenah diri. Mungkin ada teman-teman yang sekarang sedang tidak sengaja di fase hidupnya hidup di masa lalu gitu ya, jangan sekarang ya Bu ya, live in present tadi. Adaptasi nih ya Bu ya, jangan adaptasi dan open minded dan mencoba, serta karena apa, karena kalau kita di zona nyaman justru malah nggak ketemu sama tantangan-tantangan yang kita bisa lewati mungkin ya Bu ya. Oke, sudah selesai pertanyaan kita untuk podcast pada hari Kartini ini. Terima kasih sekali Bu Erli sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu kita, narasumber kita yang luar biasa. Tepuk tangan tuh boleh mungkin. Oke, terima kasih Bu Erli, terima kasih juga sahabat podcast. Sudah banyak banget yang disampaikan oleh Bu Erli, dan dari kami podcast Evika, mohon maaf apabila ada sesuatu yang mungkin belum berkenan. Terima kasih untuk Bu Erli dan sampai jumpa. Sampai jumpa.